Pak Jokowi itu bukan seorang negarawan dan dia bukan seorang politisi yang cerdas. Kalau kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 26, Allah itu memberi kekuasaan, tapi Allah juga akan mencabut kekuasaan. Baik, Abah Suhari, kita menuju ke pembahasan berikutnya. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, ini di periode yang kedua ya Pak ya? Iya. Nanti tanggal 20 Oktober tahun 2024 adalah akhir dari masa dari dua periode dari Presiden Jokowi. Kita ketahui bahwa tentu saja banyak catatan-catatan ya Pak ya. Nah, sebagai seorang ulama gitu ya Pak ya, dari sudut pandang ulama dari Bakomubin, bagaimana Abah menilai dan mungkin perlu ada catatan-catatan terhadap kepemimpinan Jokowi selama dua periode ini Pak? Ya, saya melihat begini. Pak Jokowi itu bukan seorang negarawan. Dan dia bukan seorang politisi yang cerdas. Itu sebuah kelemahan yang dimiliki. Artinya kapasitas intelektual, kapasitas kenegarawanannya itu tidak muncul. Justru pada periode keduanya Jokowi ini banyak masalah. Begitu. Misalnya menyangkut masalah keinginan dia untuk 3 periode itu tidak berhasil karena mendapat katakanlah tantangan dari DPR dan inkonstitusional. ya, dan itu inkonstitusional. Kemudian juga bagaimana dia berusaha mencalonkan putranya itu Gibran. Itu kan melalui MK juga. Karena MK kebetulan ya ada ipar dia kan begitu. Nah, lalu kemudian menyangkut masalah ini juga anaknya yang lain itu seperti Kaisang itu tiba-tiba ujug-ujug jadi ketua PSI misalnya. Ya. Itu kan gimana ya, strategi yang dilakukan seperti itu namanya bukan pada level kenegarawanan gitu. Kalau negarawan itu dia membangun struktur kenegaraan berdasarkan undang-undang aturan yang berlaku, tapi bukan ngacak-ngacak di dalam aturan begitu loh. Itu yang menurut saya sangat disayangkan begitu. Dan katakanlah kecenderungan untuk bergantung kepada negara lain, negara Tiongkok itu nampak sekali begitu. Mestinya Indonesia itu kan negara yang bebas aktif dari segi politik luar negeri begitu. Jadi negara manapun ya boleh saja ya katakanlah menanamkan saham, menanamkan investasi ya dengan aturan-aturan yang memang sudah layak antara negara dengan negara begitu. Tapi jangan sampai terjadi ketergantungan begitu. Sehingga saya melihat IKN misalnya itu kan seperti sesuatu yang sangat dipaksakan begitu loh. Padahal se-urgent itu ya Pak ya. Ya kayak urgent begitu. Padahal kita masih banyak masalah-masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pekerjaan rakyat misalnya, pendidikan yang masih banyak terbengkalai begitu loh. Nah, membangun EKN itu boleh-boleh saja begitu menurut saya kalau memang Indonesia itu memiliki ya kekuatan dana yang memang sudah lebih begitu loh. Ini kita hutang kan bertambah. Ya sampai 10.000 triliunan. Itu kalau digabung dengan utang swasta
meningkat lagi itu. Jika ditambah dengan hutang BUMN, Bah. Ditambah utang luar biasa BUMN. bentuknya. Jadi kita dibelenggu oleh hutang itu sendiri Ya. begitu. Nah, itu problema begitu loh. Abah Sohari, saya ngeliat sebetulnya yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya ada pengulangan juga sebetulnya dari rejim-rejim sebelumnya. Di Orde Lama misalnya, bagaimana Orde Lama begitu dekat dengan Soviet dan Moskow misalnya ya Pak ya, Soviet dan Tiongkok gitu ya. Lalu di ordenya Pak Harto lebih dekat ke Amerika. Setelah itu juga ya mirip-mirip ya Pak ya, termasuk terkait dengan kedaulatan yang under kontrol juga sebenarnya kita merasakan itu. Dan juga yang paling penting juga adalah bagaimana eksploitasi sumber daya alam kita oleh negara-negara tadi ya Pak ya. Ya. Sebetulnya yang dilakukan oleh Jokowi, oleh Bapak Jokowi ini sebetulnya hanya pengulangan dari rejim yang lalu. Mungkin ada tingkat apa ya Pak, terlalu ekstrim atau apa ya gitu ya. Tapi sebenarnya sama saja gitu ya Pak ya. Sama saja sebetulnya. Ya, saya melihat gini, serupa tapi tidak sama. Serupa tapi sama. Sama tapi tidak serupa. Tapi tidak serupa. Ini soal style. Oke. Style kekuasaan. Zaman Bung Karno itu kan bagaimana dia menjadikan dirinya menjadi presiden seumur hidup. Oke. Sehingga bagaimana dia menciptakan kondisi di MPRS itu. Agak mirip-mirip juga dengan wacana 3 periode itu ya Pak. Ya, kalau Bung Karno bukan 3 periode, seumur hidup. Iya lah, maksud saya Iya. agak mirip-mirip juga. Iya. Kalau 3 periode masih mending. Masih mending ya. Ada 3 periode, ada periodenya. Tapi Bung Karno itu presiden seumur hidup. Oke. Dan setelah dia menjadi presiden seumur hidup, dia menjadi diktator. Nah itu. Pokoknya semua yang berlawanan dengan dia, yang tidak sejalan dengan dia, tangkap, penjara. Nah itu zaman Soekarno. Di era Pak Harto? Darah Pak Harto ini cerdik gitu loh. Dia bermain seluruh anggota DPR itu diangkat oleh presiden. Ya. Bayangkan, hasil pemilu itu cuma 31%. Itu 69% itu hasil pengangkatan di seluruh Indonesia. Begitu. Nah, cuma memang ada plus minus Soeharto. Ya. Soeharto itu membangun kekuatan ekonomi menjadi macan Asia, itu memang diakui oleh di dalam maupun luar negeri. Swasembada Tapi pangan. urusan kekuasaan, ya dia mirip juga begitu loh. Nah, bayangkan dia sampai 6 periode kan, jadi sudah 32 tahun, itu semuanya ya itu diolah. Kenapa? Karena anggota DPR itu kan diangkat oleh eksekutif gitu loh. Makanya terjadilah apa yang disebut dengan petisi 50. Nah itu yang ditandatangani oleh para tokoh-tokoh nasional, tokoh Islam dari kalangan Masyumi, dari para jenderal gitu. Dan itu kan semua juga pada akhirnya jatuhlah kepemimpinan Soeharto itu di tahun 98 itu. Oke. Ya. Baik, Pak. Kita kembali ke akan berakhirnya masa kekuasaan dari Presiden Jokowi ya, Pak ya. Kita juga selain dari hiruk pikuk terkait dengan masalah konstentasi, Ya, konstantasi. Ya, oke. Ya, terkait dengan wakil presiden atau nanti ada gubernur dan lain-lain. Ya. Nah, itu kita juga sudah tahu lah ya, terkait dengan itu. Tapi juga ada catatan misalnya Pak ya, bagaimana misalnya di rezim Jokowi ini, bagaimana lebih represif kita melihat ya Pak ya, kepada ormas Islam, kepada ulama gitu. Dan di masa reformasi kita tidak melihat itu ya Pak ya, walaupun di masa Pak Harto, di masa Pak Karno itu juga represif ya Pak ya. Nah, di masa SBY itu agak melandai. Iya, melandai begitu, tidak represif. Iya, ya. Walaupun program kontra terorisme itu memang luar biasa di masa Pak SBY. Oh iya, karena itu kan produk luar negeri. Ya, iya. Nah itu. Itu. Nah, bagaimana Abah melihat ada tensi yang meningkat
di kalangan ulama terkait dengan diawasinya, bahkan dikriminalisasinya, bahkan dibubarkannya ormas Islam di masa Pak Jokowi. Bagaimana Abang menilai itu? Ya, saya lihat begini, memang rejim ini ya kalau saya lihat dari perspektif politik dan ideologi begitu, itu kan tidak terlepas dari permainan ya kelompok KGB, Oke. komunis gaya baru, Komunis gaya baru. ya, yang wujudnya itu tidak nampak, tapi perannya kelihatan, begitu loh. Nah, gerakan Islam ini sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang itu memang kurang disukai oleh rejim, begitu loh. Terutama kenapa? Karena gerakan-gerakan Islam ini kan dia punya sikap, punya pandangan terhadap prinsip Quran, Ya. yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Menegakkan yang ma'ruf, mencegah dari segala kemungkaran. Jadi apapun bentuk kemungkaran itu yang dilakukan oleh rejim pasti akan mengalami kritik ya dari kalangan gerakan Islam itu sendiri. Karena itu ya katakanlah seperti Hizbut Tahrir misalnya, lalu FPI misalnya yang begitu vokal, itu memang dan banyak para ulama kiai yang juga merasakan. iya itu. Jadi sebenarnya kalau di dunia organisasi, di dunia demokrasi, ya bebas-bebas saja begitu loh. Oke. Kan begitu. Mbak, ada yang menurut saya ini harusnya tidak boleh lepas dari pengamatan kita, bahwa di TAP MPRS itu sudah dijelaskan di situ, sudah Ya. bahwa TAP MPRS nomor 25 itu. ya itu pelarangan ideologi terkait dengan komunisme ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Abah sebagai ketua Bakomubin? Faktanya rezim ini memberikan karpet merah kepada Partai Komunis Cina, Partai Komunis Vietnam, dan secara bilateral ada intensitas hubungan yang luar biasa ya Pak ya. Ya. Bagaimana Abah melihat ini kok sebenarnya kontradiktif dengan regulasi masih berlaku, Bah. Itu tetap MPRS itu belum dicabut, Bah. Ya, betul. Bagaimana Abah menilai itu? Ya, memang di kita kadang-kadang ya undang-undang ya undang-undang. Tapi action politik Bisa beda different, gitu, Pak. berbeda, begitu kan. Nah, sekarang contoh lah bagaimana MK misalnya itu kan dilabrak juga, ya kan. Lalu Mahkamah Agung juga dilabrak juga, begitu kan. Itu kan oleh seorang negarawan mestinya tidak boleh terjadi. Nah itu. Jadi kita ini langka dengan sosok negarawan yang sejati, sosok negarawan yang adil, sosok negarawan yang bisa mensejahterakan rakyat. Ya, kita ini jauh dari situ. Dan problema yang paling mengalami degradasi itu adalah peradaban bangsa ini mengalami degradasi. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang katanya ada di dalam Pancasila itu juga itu dilibas oleh perbuatan-perbuatan yang tidak beradab. Baik, Pak. Maksudnya saya ingin mengulangin kembali gitu, Pak ya. Sebetulnya Ya. saya ingin mendengar pendapat dari Abah sebagai Ketua Umum DPP Bakomubin gitu ya. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah tindakan yang menurut saya ini kontra dan melanggar regulasi yang ada gitu Pak ya. Sebetulnya tidak hanya terkait dengan komunisme gitu Pak ya. Bahkan banyak yang menilai misalnya liberalisasi migas ya Pak ya. Itu justru bertentangan dengan Undang-Undang 45 pasal 33 gitu. Dan itu dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang dan hampir tidak ada yang melakukan koreksi kepada pemerintah. Menurut Abah apa kira-kira Bakomubin bisa punya peran dalam hal ini? Ya, kalau saya punya prinsip, tetap kita akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hal-hal yang melanggar aturan, hal-hal yang melanggar undang-undang kita sampaikan. Kita kritisi, kita sampaikan,
agar pemerintah ini berjalan lurus, berjalan sesuai dengan aturan, berjalan sesuai dengan martabat bangsa itu sendiri. Jadi jangan melakukan hal-hal yang memang terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu. Lah, untuk apa mereka menjadi negarawan? Untuk apa mereka katakanlah menjadi penyelenggara negara kalau bukan untuk keberadaban bangsa? Itu yang paling penting. Begitu. Baik, Pak. Terakhir tentang kepemimpinan Presiden Jokowi, apakah menurut Abah jika dalam pelaksanaannya ternyata Presiden Jokowi secara nyata dan dapat dibuktikan gitu ya, Pak ya, melalui undang-undang tentu saja, melalui pengadilan melanggar undang-undang, apakah di kemudian hari ini bisa dipermasalahkan? Oh, sangat bisa. Dan itu kan sudah ada gerakan-gerakan dari 100 tokoh misalnya. Kemudian gerakan-gerakan lain dari para jenderal juga. Dan saya pikir siapa yang menuai Akan memanen ya. akan memanen, akan badainya itu akan datang dengan sendiri. Mulutmu harimau, begitu. Kalau Anda berbuat, Anda juga harus bertanggung jawab. Baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik, begitu. Jadi nanti hukum alam, Allah itu sendiri yang akan menurunkan bala, yang akan menurunkan eksekusinya, begitu. Orang tidak tahu. Kalau kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 26, Allah itu memberi kekuasaan, tapi Allah juga akan mencabut kekuasaan. Allah memberi kemuliaan kepada manusia, Allah juga akan menghinakan manusia. Itu sunatullah yang tidak bisa dibantah, dan itu nanti akan datang pada saat. Akan datang waktunya ya. Akan datang pada waktunya. Begitu. Baik.